kita Yesus Kristus. Pada hari ini setiap kita umat Tuhan dimanapun berada, kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara saat ini, saudara sedang ada berada di rumah bersama dengan keluarga Handai Toran, kita mau memuji muliakan nama Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan begitu sayang buat setiap kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami masih dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami masih dalam perlindungan Bapa yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu, bahkan Kau sudah naik ke surga meninggalkan Roh-Mu yang kudus untuk menjadi penolong buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Roh-Mu yang senantiasa menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan, menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar lewat ibadah streaming pagi ini Tuhan menjadi berkat buat setiap umat-Mu yang mendengar dan menonton ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Mari angkat sembah kepada Tuhan Yesus. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu. Engkau yang dimuliakan lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
Kami nyatakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami nyatakan kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami percaya lawatan Tuhan, Roh Tuhan menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan Yesus di saat kami meletakkan iman, percaya pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu ada buat kami. Engkaulah penolong kami. Yes. Engkaulah penolong kami, Yesus. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah membatasi karya-Mu dalam hidup setiap kami. Semua yang terbaik Bapa berikan buat kami. Semua yang termanis Bapa berikan buat kami anak-anak-Mu. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi. Kuasa firman-Mu mampu mengubahkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, sama-sama katakan amin. Siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semuanya sudah menyiapkan hati untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa yang ada di Bangka, teman-teman semuanya. Saya percaya hari ini dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus,
kita boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara, hari ini kita akan mau belajar tentang makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bagi orang Kristen, peringatan kenaikan Yesus ke surga hanyalah semacam kelanjutan dari peringatan kebangkitannya di hari Paskah. Kira-kira seperti itu, saudara. Paskah dianggap yang begitu paling penting, menurut saya memang penting. Karena menjadi inti dari kehadiran Allah kita ke dunia ini, rela menanggung dosa-dosa manusia, tetapi pekerjaan Yesus ternyata tidak berhenti hanya di situ saja. Karena kenaikan ini tidak kalah penting dari semuanya. Setelah Yesus bangkit, dia lalu mengajar murid-murid tentang hal kerajaan Allah selama 40 hari. Saya percaya semuanya udah mendengar, jadi nggak perlu saya kasih ayat, tetapi ayatnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Dan kemudian dia terangkat ke surga. Betul ya teman-teman? Di Kisah Para Rasul juga, di Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 11. Terus kuasa salib dan kubur kosong menjadi pusat penginjilan. Betul nggak ya? Bagi tim pelayan-pelayan pengerja GB Impact, 3 hal itu kayaknya penting banget. Mengikut Yesus sepanjang sejarah. Di 1 Korintus ada, saudara boleh baca. Namun terlepas dari pentingnya karya penebusan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus juga gak kalah penting, saudara. Jika selama ini kita hanya kenaikan Yesus hanya sebagai ayo kita merenungi, hari ini saya ajak saudara untuk menyadari bahwa kenaikan menjadi hal yang begitu penting bagi kita manusia. Ada amin. Apa sih maknanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Saya belajar dalam beberapa hari ini, saya menemukan 3 hal, mungkin 6, tapi saya anggap 3 yang lebih terpenting menurut saya. 1, makna kenaikan Yesus, pelantikan atau pengangkatan Yesus sebagai Raja, adalah Raja di surga. Saudara, kenaikan Yesus ke surga menjadi suatu momen yang besar yang membuktikan bahwa Yesus adalah Raja sejati bagi dunia. Dalam pengakuan iman rasuli berkata, ia naik ke surga dan duduk di samping sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, saudara bisa baca di Markus 16 ayat 19. Yesus diangkat ke surga dan awan menutupinya. Kita baca dimulai Kisah Rasul aja deh, 1. Boleh Kisah Rasul 1 ayat 9. Saya bacakan buat saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, Yesus akan datang kembali seperti cara kita melihat. Yang pernah ke Yerusalem tentu pernah lihat ya tapak kaki Yesus ketika dia naik ke surga. Ya, kenaikan Yesus membuktikan nubuat penting dari Daniel 7 ayat 13 dan 14 berkata begini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan putih dari langit seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Yesus membuktikan bahwa dia sebagai raja. Saudara, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan gak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Kerajaan Yesus tidak akan pernah dimusnahkan dan tidak akan berlalu. Menurut di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa
menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya, kata Yesus. Yesus menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, di mana ia menerima puji-pujian selama-lamanya. Berarti Yesus pergi ke atas, ke surga untuk menyediakan juga tempat buat kita, saudara. Amin. 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 Yesus udah menang bersama Bapa di atas tahtanya duduk, dan sementara kita juga sudah mengerti sekali bahwa kita suatu waktu akan pulang dan menemukan Raja kita di sana. Ya. Di Wahyu 5 ayat 6 sampai 13 berkata seperti ini, boleh ada satu orang yang membantu saya membacakan firman Tuhan? Wahyu 5 ayat 6 sampai 13. Tolong dibantu, siapa yang bantu? Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk itu dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kemuliaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di atas bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tanda Yesus dinobatkan menjadi raja di surga, saudara. Yesus akan memerintah di sebelah kanan Allah sampai semua musuh takluk di bawah kakinya. Semua musuh, siapa musuh-musuhnya? Orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Kita hari ini tidak berbicara itu, tetapi kita bicara makna dari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Di Mazmur saya lewati. Di 1 Korintus 15:25, ini penting juga nih saudara, supaya tahu jelas bahwa Yesus naik ke surga, dilantik menjadi raja di surgawi. Ya. Dan kepada 1 Korintus 15 ayat 25.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sampai semua orang di bumi seluruhnya berseru dan mengaku Yesus adalah raja di atas raja. Amin, saudara. Dengan demikian kerajaan Allah telah diresmikan. Kita sekarang sudah mengerti. Kerajaan Allah telah diresmikan melalui penobatan, pengangkatan, pelantikan Yesus yang kini duduk di tatah Allah dan akan kembali untuk menggenapi kerajaannya di bumi seperti di surga. Saya kira itu satu poin yang pertama, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu Tuhan kita dilantik, Allah kita dilantik. Waktu di bumi dia serupa dengan kita, tetapi ketika dia naik ke atas, dia menjadi raja di atas raja. Poin yang kedua, makna apa lagi kenaikan Yesus ke surga yang saya dapatkan? Merupakan bukti bahwa dia kembali ke Bapaknya. Ayatnya berkata seperti ini. Di Yohanes 16 ayat 28, kalau boleh aku aja bacain. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kembali ke Bapa. Ya. Sebelum dan sesudah kematian kebangkitannya, Yesus mengatakan bahwa ia diutus oleh Bapaknya dan harus kembali kepada Bapa. Ini hari kembali dia ke Bapaknya. Ya. Sejarah di dunia ini bukan sejarah yang menurut saya di dunia ini belum pernah ada pencatatan sebuah kepulangan yang manis seperti Tuhan Yesus. Kalau orang perang di Indonesia dulu perang, pahlawan-pahlawan kita, ketika menang dia kembali pulang ke rumahnya, betul ya saudara? Masa pulang ke rumahnya tetangga, enggak kan? Cari keluarganya saudara, ya. Pada orang-orang yang dikasihi, Yesus sepenuhnya menyelesaikan misinya. Hari ini kita tahu Yesus sudah menyelesaikan misinya di bumi dan udah kembali pulang ke rumah Bapaknya. Seperti pahlawan-pahlawan Indonesia, ketika sudah menang, sudah memerdekakan Indonesia, dia kembali pulang ke rumah keluarganya, saudara. Ya, gak seimbang rasanya ya. Yesus sepenuhnya menyelesaikan misinya dengan sempurna untuk kita di bumi ini. Memuliakan Bapa di bumi saat kenaikan Yesus, Bapa memuliakan Anak di surga. Karena apa? Maka itu jadi lantik. Dan kedua, tanda dia sudah pulang ke rumah Bapa. Yohanes 17 ayat 4-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada harimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kepulangan Yesus kepada Bapa juga mengingatkan kita bahwa kita, saudara dan saya, akan pulang ke rumah Bapa. Ada di antara sini yang gak akan pulang ke rumah Bapa? Kira-kira sepertinya saudara dan saya kelak kemudian akan pulang ke rumah Bapa. Ya. Hari ini kita berbicara tentang Yesus yang sudah kembali ke surga dan sudah diangkat menjadi raja dan sudah menandakan bahwa dia benar-benar pulang ke rumah Bapaknya. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin saudara. Lalu apa lagi katanya di ayat 3? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Kira-kira siapa yang mau diambil, dibawa Tuhan
ke tempatnya dia. Semuanya angkat ke tangan. Saya. Tapi kalau saya bilang, ayo hari ini kita berangkat, belum waktunya. Belum waktunya, Bu. Belum. Masih panjang perjalanan saya, tetapi saya mau ingatkan saudara dan saya harus siap. Tapi kita berjaga-jaga karena kita mau mendengar hari ini makna dari pengangkatan, kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa dia setelah dinobatkan menjadi raja dan dia menyediakan tempatnya buat kita. Dan kita juga tahu, saya dan saudara yang akan juga kembali ke tempat di mana Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Ya, dan kemana aku pergi kamu sudah tahu jalannya. Firman Tuhan yang menyatakan itu. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa ya, Tuhan kasih kita pengertian yang begitu dalam. Saudara, ini ketika saya baca, saya buat ada hal yang saya mendengar dari salah satu ibu yang telepon pada saya, yang anaknya sudah dipanggil Tuhan, juga teman kita, juga pernah membantu di tempat ini. Dia bercerita bahwa ketika anaknya pergi, dia mau menanyakan maknanya apa. Dia merasa anaknya disiksa begitu. Katanya anaknya ketika pergi berteriak. Dia bilang ibu itu sudah 79 tahun. Seumur mama tua ini tidak pernah mendengar ketika orang dipanggil Tuhan menjerit. Saya santai jawabnya. Menjeritnya kesakitan. Apa dia memanggil nama? Wah, mama belum tahu, makanya nggak usah dengerin katanya orang. Karena Tuhan memang sudah menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, betul? Maka itu waktu itu saya tulis di kembangnya adalah berharga ya, di Mazmur 106 ayat 15. Terus saya buat itu supaya dia berharga di mata Tuhan. Saudara, jadi saya bilang, udah jangan lagi mau cari-cari lagi. Mama, saya panggil dia mama juga. Lalu dia bilang gini, enggak betul. Sejarahnya orang mati nggak pakai menteriak. Katanya, kata dia. Saya sih belum pernah melihat orang yang pernah saya melihat orang menghembuskan. Rata-rata yang saya lihat enak gitu loh. Cuma ada satu saya mendengar cerita. Satu orang Buddha yang minta didoakan, mungkin Bapak Okto boleh ditanya, dia menjadi saksi salah satunya, minta didoakan supaya ada kesembuhan. Dari Singapura dibawa ke Jakarta, ya orang dia bukan di Indonesia, dia di Singapura, dibawa dia ke Indonesia didoain. Tetapi waktu itu masih ada almarhum adik saya bilang gini sama kokonya, kalau mau sembuh harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Percaya enggak? Kalau nggak percaya, saya berdoa untuk demi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kakaknya bilang begini, Dede mau pakai apa aja nggak apa-apa, yang penting adik gua sembuh. Katanya didoain. Setelah didoain, berapa kali kita datang, didoain, kita pergi. Waktu itu saya ikut dengan almarhum adik saya, pendeta juga, saudara, pergi. 1 minggu kalau nggak salah, dia telepon, halo Pak Kus, wah adik saya berteriak, Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang. Lalu dia pergi. Itu yang pernah saya dengar. Saya kalau teringat begitu ya, kita mendengar orang dipanggil Tuhan, kita bersorak-sorai pada waktu itu, saudara. Puji Tuhan, dia udah diselamatkan pada waktu itu, saudara. Jadi semalam ketika saya mendengar seperti itu, saya bilang sama mamanya, apapun yang didengar, jangan percaya dengan tahlil. Enggak, ini pasti saya curiga ini, itu, dan ini, itu. Nah, saya kasih gambaran, Tuhan naik, menyediakan tempat buat anak mama. Dan hari pagi tadi
Ya kakak, saya mau belajar percaya. Puji Tuhan, saudara. Karena ketika saya belajar, saya jadi punya yang bagaimana saya mengatakan dia supaya orang tua ini mengerti. Karena orang tua ini jauh lebih dahulu mengenalkan Tuhan Yesus sebanding dengan saya, nggak ada sebanding, saudara. Ya, saya hidup bersama Tuhan dari tahun 2000, saudara, sampai hari ini. Ya, masuk ke dalamnya dari pendoa terus sampai hari ini. Dibandingkan orang-orang Kristen yang lain, lahir sudah jadi Kristen, saya tidak, saudara. Tetapi saya terlampau percaya seluruh ayat firman Tuhan. Begitu juga saya terlampau percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan mempunyai maksud yang baik buat kita. Ya, kita tutup kesaksian itu dengan apa? Maka naikkan Tuhan Yesus ke surga. Yang terakhir, Yesus itu menjadi perantara dan imam kita. Jujur gak ya? Dia menjadi imam yang paling tertinggi, jadi perantara antara kita dengan Allah ketika dia waktu itu, saat itu ada di dunia ini, menjadi pergantaranya antara Allah dan manusia. Kematian kebangkitannya memberi kita pengampunan. Setuju gak ya? Ya. Dia mati, dia bangkit, memberikan kita pengampunannya. Sehingga kita boleh terus berhubungan dengan Allah. Sepahit, seburuk, sejelek apapun masa lalumu, masa lalu yang buruk seburuk-buruknya, saudara harus tahu sekarang, kenaikan Yesus menjadi di tengah-tengah kita, penyelamat kita, antara kita dengan Allah. Jadi saudara gak usah khawatir lagi. Dia udah naik ke surga. Dia telah memberi kita pengampunan, kebenaran, membenarkan kita, saudara. Ya, di Roma 4 ayat 25 tertulis, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, sebentar juga kita akan perjamuan kudus. Inilah ayat-ayat yang kita perlu ingat sekali. Apa hasil dari pembenaran? Di Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita gak bakalan bisa damai dan sejahtera tanpa Tuhan Yesus, saudara. Nggak ada Tuhan Yesus, kita nggak bisa damai sejahtera. Amin. Ya. Ya. Di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ketika hari ini saudara yang sudah mungkin menghadapi pandemi COVID-19, saudara ragu dengan kebaikan Tuhan, damaikan dirimu. Ya. Damai. Jangan lagi ada khawatir. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Pada waktu itu kita pun
udah nggak bisa lagi diberi kemenangan atau dihapuskan dosa kita, tetapi oleh Dia, Yesus Kristus. Yesus, saudara ingat, Yesus Kristus 100% Allah kita. Amin, saudara. Yesus yang ditinggikan di surga juga berperan sebagai imam besar. Ya. Kematian dan kebangkitannya memberi kita pengampunan, pembenaran, dan dengan Allah, Roma 4 ayat 25, 1 dan selanjutnya, Yesus yang ditinggikan di surga juga berperan sebagai imam besar dan juga hakim. Saya nggak bacain semua ayat-ayat, saudara, tapi di Yohanes 2 ayat 1 berkata seperti ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Tuhan Yesus kita adil. Jadi barang siapa hari-hari ini, waduh, kemarin saya udah curang-curang, ya, karyawan kerja juga sudah kalau di tempat saya 1 minggu hanya 2 kali. Mungkin karena banyaknya karyawan, curi-curi tanda tangan gak kelewatan kan? Kelewatan karena karyawannya banyak dibayar kan? Pembayaran kan gak dihitung teliti sekali. Oh ini 2 ya, ini Mbak Wiwit 2. Tanda tangan, suruh orang tanda tanganin gue. Atau tanda tangan datang mampir cetek. Hati-hati. Damaikan dirimu dengan Allah, ya, karena Allah kita Yesus Kristus sang pengampun. Ya, itu yang terakhir, saudara. Karena Yesus nggak lagi dibatasin lagi, kita udah harus tahu sekarang. Nggak dibatasi dengan ruangan, ya, nggak harus kita pergi jauh-jauh ke Israel baru ketemu Tuhan Yesus, enggak, saudara. Tetapi bagi yang belum pergi, berdoalah supaya pergi ke Israel. Amin. Dari sekarang kumpulin duit, ketika pandeminya lewat kita naik ke Israel. Ambil ke surga, ke Israel, saudara. Sama-sama ke Israel memuji, memuliakan Tuhan, saudara. Dan kita banyak melihat sekali pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa di sana. Sekarang dia bekerja di mana-mana, dapat mendengar umatnya. Karena mau berdoa, saudara, berdoa. Saya kasih waktu cuma 1 menit. Berdoa, Tuhan aku mau ke Israel, bila ke Israel. Tuhan aku mau seperti apapun yang doamu hari ini, Tuhan jawab. Ya, 1 menit, saudara. Minta. Ya. Haleluya, Yesus. Sekarang Yesus bekerja di mana-mana, mendengar, menanggapi doa-doa kita tanpa batas lagi waktu, dan dia menghargai setiap perbuatan kita, dan dia juga sering menyatakan, berjanji untuk melakukan apa saja yang kita minta di dalam namanya, yang sesuai perintah Tuhan tentunya. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, apa arti kenaikan Yesus bagi kita? Yesus telah menyelesaikan misinya, misi ilahi saat dia memerintah dengan penuh otoritas menjadi pengantara antara iman dan agung. Ya, 3 kunci ini. Ingat bahwa Yesus saat ini memerintah sebagai Raja dan tetap aktif di dunia. Kalau nggak aktif, repot kita, betul? Melalui ketika dia naik meninggalkan Roh Kudusnya untuk kita diingatkan. Hidup seperti kita di dalam Dia, penuh keberanian, percaya diri, menjalankan misi sebagai hamba Allah yang ditinggikan di surga. Ketahuilah bahwa pekerjaan kita di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saudara dan saya hari ini melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Allah tidak akan pernah sia-sia. Di 1 Korintus 15 ayat 58 dengan jelas berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan
Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih bayamu tidak sia-sia. Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah, jangan khawatir, Tuhan perhitungkan itu semua. Percaya bahwa Yesus telah akan ke surga, akan kembali sebagai Raja dan Hakim. Dia akan menghapuskan ketidakadilan, penderitaan, kematian, dan mendirikan kerajaannya di dalam kebenaran dan kasih. Yang paling penting dari semua itu adalah bahwa kita bersama-sama dengan Raja kita sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di tempat ini sekali lagi segenap keluarga GB Impact saya undang WL dan ini untuk bersama-sama saya naik ke mimbar. Nah, keluarga GB Impact mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kiranya momen ini memberi kita semangat untuk terus maju dalam iman dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita, sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Walaupun keadaannya nggak mengenakan, kita tetap semangat. Amin, saudara. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan semangat kita bahwa Yesus naik ke surga untuk dinobatkan sebagai Raja. Yesus naik ke surga untuk menjadi pergentara kita. Yesus naik ke surga adalah menandakan bahwa dia sungguh-sungguh pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Amin, saudara. Tundukkan kepala, saya berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengerti betapa pentingnya Engkau naik ke surga, bukan hanya saja sebagai perenungan-perenungan yang biasa-biasa saja. Kami mulai mengerti bahwa Engkau Allah yang begitu dahsyat. Engkau naik ke surga menandakan Engkau akan dinobatkan sebagai Raja, dan Engkau naik ke surga menandakan bahwa Engkau pulang ke rumah Bapamu di surga, seperti kami yang akan juga pulang ke rumah Bapa di surga. Dan Engkau juga menyediakan tempat untuk kami. Dan yang terakhir, Tuhan, Engkau pulang, Tuhan, sebagai pergantara di tengah-tengah kami dengan Allah. Kami yang binasa seharusnya menjadi tidak binasa oleh karena Engkau naik ke surga. Terima kasih, Tuhan. Urapi setiap kami, urapi telinga kami, urapi hati kami, urapi segala laku hidup kami, sehingga firman yang telah kami dengar ini sungguh menjadi rema, menjadi penyemangat kami dimanapun kami berada. Kami percaya Allah kami, Allah ada di atas, raja di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Saudara, firman yang telah kita dengar dan saya sudah selesai berbicara, tetapi ada satu hal, kita akan perjamuan kudus. Kita akan bersatu tubuh dengan Yesus Kristus seperti Dia yang telah menyediakan tempat buat kita. Dia yang telah dinobatkan menjadi Raja. Dia menjadi pergantara antara kita dengan Allah, menjadi imam dalam kehidupan kita. Saudara, saya undang untuk haleluya. Bapa dan Mama Tuhan Yesus, saya berdoa, Tuhan, inilah roti yang turun dari surga, Tuhan. Dan inilah Tuhan anggur yang turun dari surga. Ini tubuh dan darah-Mu, Tuhan, yang telah akan menyatu dengan kami. Tuhan, biarlah Engkau suci dan kuduskan, sehingga boleh berdampak di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya peringatan ini bukan peringatan yang biasa-biasa saja, tetapi peringatan sekaligus bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat buat kami. Haleluya.
masing-masing berdoa kepada Tuhan kita. Bila mana saudara ada masalah, persoalan, kebencian, saudara yang masih mengganjal dalam hidup saudara hari ini, di dalam sakramen perjamuan kudus ini, ya, saudara yang belum bisa mengampuni hari ini, tiba saatnya saudara untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan seperti Yesus yang telah mengampuni kita. Dia naik untuk mengampuni kita, dia naik untuk menyediakan tempat buat kita. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Serahkan juga masalah dan persoalan saudara kepada Tuhan. Kita bawa ke hadapan Tuhan dengan penuh pengharapan dan ucapan syukur saudara. Ketika saudara berdoa 1 menit, saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada saat ini, baik di rumah, baik ada yang di Bangka, baik yang ada di rumah, anak-anak saya, cucu saya, bangkit berdiri. Saya percaya semua jemaat Tuhan telah berdoa. Saudara sudah bangkit berdiri bersama-sama saya. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita menerima roti perjamuan ini. Angkat roti perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Saya akan bacakan saudara di 1 Korintus 11, 23-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti perjamuan ini. Adalah lambang tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib demi kita umat manusia yang seharusnya binasa. Kita akan makan. Kita akan makan dan kita terus mengenang akan kematian Tuhan Yesus. Ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Demikian juga di ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan minum cawan perjamuan ini, lambang dari darah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita umat manusia, sehingga Tuhan Yesus Kristus menanggung dengan darahnya mahal ganti dosa kita. Haleluya. Saudara, ini adalah darah Yesus, lambang dari darah Yesus yang akan kita minum, yang menjadi penebusan akan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tundukkan kepala saudara. Saya berdoa untuk saudara. Kita dalam memakan roti dan anggur perjamuan kudus. Melalui perjamuan ini, tanda kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan mengenang akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penebusan dan pengampunan dosa manusia. Dengan darah yang mahal telah menebus kita yang seharusnya kita binasa menjadi tidak binasa, dan segala dosa kita telah diampuni, ditebus dengan kematiannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari saudara angkat suara saudara, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih.
buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang kami panggil Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah penebusan kami. Hari ini Engkau telah naik ke surga dan Engkau telah menjadi Raja di atas raja. Dan tanda Engkau yang telah pulang ke rumah Bapamu di surga, yang menyiapkan tempat buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkaulah Allah di pergantara antara kami dengan Allah. Engkaulah Allah yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar terus urapi kami, bahwa kami terus mengenang akan kematian-Mu Tuhan, bahwa kami terus mengerti bahwa Engkau telah menanggung dosa-dosa kami melalui pilur-pilur darah-Mu, penyiksaanmu. Tanda Engkau telah menebus kami. Terima kasih Bapa. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yang empunya bumi dan beserta isinya di dunia ini, yang kami panggil Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Buat yang percaya bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita telah selesai beribadah saudara. Dan dalam penyelesaian ini kita mau minta berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Bapa, ini kami percaya berkat-Mu yang luar biasa telah diurapi, diberkati pada setiap-tiap kami. Engkau Allah menjadi perlindungan kami. Engkau Allah telah menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau juga Allah yang telah memberkati pintu keluar masuk rumah kami. Diberkatilah kesehatan keluarga kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberikan anggur yang baru, anggur yang manis. Dan Engkaulah Allah yang memelihara iman kami. Engkau Allah telah memberikan kami senantiasa kekuatan dan kemampuan. Dan akhirnya damai, sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput para salehnya. Haleluya. Umat yang percaya bersama saya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga.